Polda Jawa Tengah melalui Satgas Mafia Tanah Pusar Bumi mengungkap mafia tanah di Jawa Tengah. Dalam kasus ini sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka. Selain menetapkan tersangka, Polda Jawa Tengah masih mendalami keterlibatan pejabat negara. Satgas Mafia Tanah Pusar Bumi Polda Jawa Tengah menangani 6 kasus tindak pidana mafia tanah di berbagai wilayah di Jawa Tengah dengan menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Adapun modus yang dilakukan para tersangka diantaranya dengan memasukkan akta jual beli tanah serta memasukkan akta kuasa jual ataupun beli tanah. Kasus ini bermula adanya 12 aduan terkait dugaan praktik mafia tanah. Dari pengaduan para korban, 8 dijadikan laporan polisi, 6 laporan ke dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka. Dari sejumlah kasus yang ditangani Polda Jawa Tengah, salah satunya kasus mafia tanah di Salatiga. Kasus yang ditangani tim 3 Direskrimsus Polda Jawa Tengah, penyidik telah mengamankan 3 tersangka masing-masing berinisial DI, DA, dan AH. Mereka memiliki peran dari jasa penjualan tanah hingga notaris. Kasus ini terungkap adanya laporan 11 pemilik tanah yang mengaku sertifikat tanahnya telah berpindah nama dan menjadi bangunan bank swasta 20 miliar rupiah tanpa pengetahuan para korban. Tim 2, tim sus Polda Jateng bahwa tersangka atas nama DI, kemudian tersangka atas nama Ida, dan tersangka atas nama AA melakukan pembelian 11 bidang tanah di wilayah Salatiga. Kemudian memberikan uang muka per bidang 10 juta. Sehingga 11 bidang memberikan uang 110 juta. Dengan para pemilik tanah mengaku tanah miliknya akan dijadikan tempat wisata. Dalam proses jual beli mereka hanya menerima uang muka 10 juta rupiah tanpa adanya pelunasan penuh hingga akhirnya sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama tersangka. Tanah kami waktu itu mau dibeli untuk dijadikan tempat wisata atau lainnya kami tidak tahu, tapi kami sudah di DP 10 juta. Dan saat itu diperjanjikan kalau ada pembayaran 3 kali, tapi sampai saat ini memang belum pernah terjadi. Belum lunas seluruhnya. Jadi kami sangat bersyukur saat ini kami bisa merasakan dari hasil kerja bapak-bapak mafia tanah, yang mana selama ini harapan kami tanah kami bisa kembali. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 378 tentang penipuan dan pasal 266 KUHP tentang pemalsuan. Selain menetapkan tersangka, Satgas Mafia Tanah Polda Jawa Tengah masih mendalami keterlibatan pejabat negara, Badan Pertanahan Negara, dan notaris. Hendi Nugroho, Semarang TV.